Bu Kesiansu, Jilid 6 bagian 4. Mata mereka melotot, dan dari mata, hidung, telinga, dan mulut keluar darah hitam. Sedangkan di dahi mereka, tampak jelas kep jari tangan yang kecil panjang, 3 buah banyaknya. Mudah dilihat, bahwa itu adalah tanda jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Begitu dalam gambar jari itu, sampai garis-garisnya tampak. Kurang ajar. Mari kita berkumpul semua. Akan tetapi, kembali terdengar pekik mengerikan dari sebelah kiri gedung. Mereka kembali berlari-lari ke tempat itu, dan melihat 3 orang pengawal lain sudah menjadi mayat, dalam keadaan yang sama seperti 2 orang korban pertama. Segera tersusul pula pekik-pekik mengerikan itu dari belakang gedung. Pat Jiu Kai Ong dan 3 orang pengawalnya ini, termasuk pengawal kepala si brewok, mengejar ke belakang, dan 4 orang pengawal sudah menggeletak tewas dalam keadaan mengerikan, persis seperti yang lain. Dalam sekejap mata saja, 9 orang pengawal telah tewas. Mereka itu berada di depan, di sebelah kiri, dan di belakang gedung, akan tetapi kematian mereka susul-menyusul begitu cepatnya, seolah-olah banyak musuh yang datang dari berbagai jurusan. Biarpun mulutnya tidak menyatakan sesuatu, Pat Jiu Kai Ong maklum bahwa tanda dari jari tangan itu dibuat oleh jari tangan yang sama, dan bahwa pembunuhnya itu hanya 1 orang saja. Seorang yang memiliki ilmu kepandaian luar biasa, sehingga para pengawal itu agaknya sama sekali tidak mampu melakukan perlawanan. 3 orang pengawal saling pandang, dengan muka pucat. Melihat muka mereka, Pat Jiu Kai Ong menjadi penasaran dan marah, sehingga timbul kembali keberaniannya yang tadi agak berkurang karena Jerry. Pat Jiu Kai Ong lantas berteriak memaki, "Jahanam pengecut! Hayo keluarlah dan lawan aku, Pat Jiu Kai Ong." Setelah dia mengeluarkan kata-kata ini dengan suara nyaring, keadaan menjadi sunyi sekali, sunyi yang amat menggelisahkan dan menyeramkan. Dalam kegelapan dan kesunyian malam itu, seolah-olah tampak mulut iblis menyeringai, dan menanti saat untuk menerkam dan mencabut nyawa. Pat Jiu Kai Ong makin penasaran. Dia sendiri adalah seorang manusia yang dikenal sebagai iblis, jarang menemui tandingan, dan ditakuti banyak orang dari semua golongan. Akan tetapi malam ini, dia, Raja Pengemis yang menjadi ketua Pat Jiu Kai Pang yang terkenal, memiliki anggota ratusan orang banyaknya, seorang di antara datuk kaum sesat atau golongan hitam yang ditakuti orang. Dia dipermainkan orang. Dan orang itu, kalau melihat namanya sebagai ratu, tentulah seorang wanita. Apalagi dia melihat bahwa bekas jari tangan di dahi para korban itu pun, jari tangan wanita yang kecil meruncing. Pengecut benar dia, katanya kepada 3 orang pengawalnya, yang diam-diam telah kehilangan separuh dari nyali mereka. Kita harus menggunakan pancingan, biar aku mengintai dari atas, kalian berjalan-jalan di sini. Kalau dia muncul menyerang, aku tentu dapat melihatnya, dan aku akan meloncat turun. Bersiaplah kalian. Setelah berkata demikian, dengan gerakan ringan seperti seekor kelelawar, Pat Jiu Kai Ong melompat ke atas genteng, dan mendekam di wuwungan sambil mengintai. Dia melihat 3 orang pengawalnya itu, masing-masing telah mencabut senjata mereka. Si brewok menggunakan sebatang tombak panjang yang ujungnya berkait, orang kedua mengeluarkan golok besar, dan orang ketiga sebatang pedang. Mereka berdiri saling membelakangi, dan mata mereka memandang tajam ke depan, telinga mereka memperhatikan setiap suara. Akan tetapi, sunyi saja sekeliling tempat itu. Tiba-tiba, Pat Jiu Kai Ong melihat sesosok bayangan melayang turun dari atas pohon. Celaka, pikirnya, kiranya si laknat itu bersembunyi di dalam pohon yang tumbuh di depan gedung. Bayangan itu sukar dilihat bentuknya karena cepat sekali gerakannya, tahu-tahu telah berada di depan si brewok. 3 orang pengawal itu menggerakkan senjata, akan tetapi anehnya, tampak oleh Pat Jiu Kai Ong betapa 3 buah senjata mereka itu telah berpindah tangan. Entah bagaimana caranya, karena dari atas genteng itu dia tidak dapat melihat jelas. Yang dia ketahuinya hanyalah betapa 3 orang pengawalnya itu kini lari ketakutan. Hik hik hik, suara ketawa ini membuat bulu tengkuk Pat Jiu Kai Ong berdiri, dan dia melihat sinar-sinar menyambar ke arah 3 orang pengawal yang lari, melihat mereka roboh dan memekik, terjungkal, tak bergerak lagi,
karena punggung mereka ditembus oleh senjata mereka masing-masing. Keparat, jangan lari kau! Pat Jiu Kai Ong sudah melayang turun, dan tongkatnya sudah diputar-putar, akan tetapi bayangan itu melesat, dan lenyap dari tempat itu. Pat Jiu Kai Ong menoleh ke kanan-kiri, akan tetapi tidak tampak gerakan sesuatu. Dia makin penasaran, dihampirinya 3 orang pengawalnya. Mereka telah tewas, dan hanya mereka bertiga yang tidak dicap dahinya dengan 3 buah jari tangan hitam, akan tetapi kematian mereka cukup mengerikan. Tombak, golok, dan pedang itu menembus punggung pemilik masing-masing, sampai ujungnya keluar dari hulu hati. Sambitan 3 buah senjata yang berlainan bentuknya itu dilakukan secara berbareng, dari jarak yang cukup jauh, tapi tepat mengenai 3 sasarannya yang sedang berlari. Hal ini saja membuktikan pula betapa hebatnya kepandaian orang aneh itu. Mendadak, Pat Jiu Kai Ong tersentak kaget. Di dalam gedung, betapa tololnya dia. Semua pengawalnya yang berjumlah 12 orang telah tewas semua. Tentu sekarang musuh itu masuk ke dalam gedung, untuk membunuh orang-orang di dalam gedung. Secepat kilat dia meloncat, dan lari memasuki gedung. Benar saja, terdengar pekikan susul menyusul, dan begitu melewati pintu depan, dia sudah melihat para pelayannya telah menjadi mayat, dan berserakan di sana-sini. Cepat dia lari ke dalam kamarnya, dan dengan mata terbelalak, dia melihat 5 orang selirnya telah mati semua. Pada dahi mereka juga ada bekas tanda tapak 3 jari tangan, dan semua lubang di muka mereka mengalirkan darah hitam. Sunyi sekali di dalam gedung itu, kesunyian yang penuh rahasia. Lusan Lojin, Pat Jiu Kai Ong mendadak teringat, dan dia cepat lari ke dalam tempat tahanan. Ketika tiba di sana, dia hanya melihat bahwa kakek itu pun telah tewas, dan di dahinya terdapat pula tanda tapak 3 jari tangan, serta semua lubang di muka kakek itu mengalirkan darah hitam. Kini dia benar-benar bingung, jelas bahwa musuh ini bukanlah kawan Lusan Lojin, seperti yang disangkanya semula. Makin bingunglah dia, dan dia lari pula ke dalam ruangan besar di mana dia tadi makan minum dengan Lusan Lojin dan 2 anaknya, di mana dia tadi menanti datangnya musuh rahasia. Dan begitu memasuki ruangan itu, dia tertegun. Ruangan itu kini terang sekali, agaknya ada yang menambah lampu penerangan. Ketika dia melihat, benar saja bahwa di situ terdapat banyak lampu, banyak sekali, karena agaknya semua lampu penerangan dibawa dan dikumpulkan di ruangan itu. Dan di atas kursinya yang tadi ditinggalkan kosong, kini tampak duduk seorang wanita. Di depan wanita itu, juga duduk di atas kursi, tampak seorang anak laki-laki berusia 10 tahun, yang memandangnya dengan mata penuh selidik. Wanita itu cantik, pakaiannya mewah dan indah. Anak itu pun tampan, dan bersih, serta mewah pakaiannya. Wanita itukah yang membunuh semua orang di gedungnya? Tak mungkin agaknya. Wanita itu usianya paling banyak 35 tahun, cantik, dan kelihatan halus gerak-geriknya, hanya sepasang matanya mengeluarkan sinar yang aneh dan dingin sekali. Ibu, dia inikah orangnya? Tiba-tiba anak kecil itu bertanya, suaranya nyaring memecahkan kesunyian yang sejak tadi mencekam. Benar, dialah si bedebah Pat Jiu Kai Ong, wanita itu berkata, suaranya halus akan tetapi dingin menyeramkan. Kalau begitu, mengapa ibu tidak lekas membunuhnya? Wanita itu tersenyum, dan wajah yang cantik itu makin cantik, akan tetapi juga makin dingin menyeramkan. Wanita cantik itu kemudian bangkit berdiri perlahan-lahan. Kau lihat sajalah ibumu menundukkan si jembel busuk ini. Wanita itu ternyata bertubuh tinggi ramping, dan ketika melangkah maju, tampak gerakan kedua kakinya lemah lembut. Pat Jiu Kai Ong sudah dapat menguasai hatinya, dan timbul keberaniannya setelah melihat bahwa orang itu hanyalah seorang manusia biasa, wanita yang kelihatan lemah pula, bukan seorang iblis yang menyeramkan sama sekali. Siapakah engkau? Siapa pembunuh orang-orangku? Dan apa hubunganmu dengan Ratu Pulau Es yang mengancamku? Wanita itu kini tiba di depan Pat Jiu Kai Ong, sehingga Raja Pengemis ini dapat mencium bau harum semerbak yang keluar dari rambut dan pakaian wanita itu. Akulah Ratu Pulau Es, aku pula yang telah membunuh semua makhluk hidup di dalam gedungmu. Semua telah kubunuh, kecuali engkau, Pat Jiu Kai Ong. Aku harus membunuhmu perlahan-lahan,
menyiksamu sampai puas hatiku. Mendengar ancaman ini, Raja Pengemis yang biasanya berhati kejam dan keras itu menjadi berdebar juga. Akan tetapi, kemarahannya melenyapkan semua rasa jeri, dan dia membentak, "Perempuan sombong. Siapakah engkau, dan mengapa engkau memusuhi Pat Jiu Kaiong? Pat Jiu Kaiong, agaknya kejahatanmu sudah begitu bertumpuk-tumpuk, sehingga engkau tidak dapat mengenal korban-korbanmu lagi. Pandanglah aku baik-baik, dan kumpulkan ingatanmu. Lupakah kau apa yang terjadi di kaki pegunungan Zhenghua San 10 tahun yang lalu?" Pat Jiu Kaiong memandang, dan terbayanglah peristiwa di Zhenghua San sebelum dia naik ke puncak gunung itu untuk mencari Sintong. Kini dia dapat mengenal wajah ini, wajah cantik yang pernah merintih-rintih, dan memohon pembebasan, namun yang dia permainkan secara kejam. Kau, Kepsa Sin Hiap?" tanyanya ragu-ragu. "Benar, aku adalah anggota paling muda dari Kepsa Sin Hiap. 12 orang suhengku telah kau bunuh. Ingatkan kau sekarang?" Pat Jiu Kaiong tertawa. Hatinya lega. Kalau hanya wanita muda itu, yang telah diperkosanya, dan yang hanya menjadi orang ke-13 dari Kepsa Sin Hiap, perlu apa dia takut? Biar perempuan ini agaknya telah memperdalam ilmunya selama 10 tahun ini, akan tetapi perlu apa dia takut? "Hahaha, kiranya engkaukah ini, manis? Tentu saja aku masih ingat kepadamu, siapa bisa melupakan kenang-kenangan manis selama 3 hari itu? Hahaha, betapa mesranya. Jahanam, kematian sudah di depan mata, dan kau masih berlagak. Pat Jiu Kaiong, aku telah datang, dan rasakanlah pembalasanku. Aku akan membuat kau menyesal mengapa kau pernah dilahirkan ibumu. Perempuan sombong, mampuslah." Pat Jiu Kaiong sudah menerjang dengan tongkatnya. Dia melakukan penyerangan dengan dahsyat, menusukkan tongkatnya yang tentu akan menembus dada wanita itu, kalau tidak cepat wanita itu mengebutkan ujung lengan bajunya menangkis. Trak, tongkat itu menyeleweng, dan terkejutlah Pat Jiu Kaiong. Ternyata lawannya ini benar-benar telah memperoleh kemajuan hebat, dan telah memiliki sinkang yang tak boleh dipandang ringan. Tentu saja, wanita itu bukan lain adalah De Kuat Lin, yang selama 10 tahun ini menjadi istri atau permaisuri Raja Pulau Es, Han Tiong yang sakti. Wanita ini selama 10 tahun telah menggembleng diri di bawah petunjuk suaminya yang amat mencintainya. Bahkan suaminya telah menurunkan ilmu-ilmu yang khusus untuk menghadapi ilmu tongkat Pat Jiu Kaiong dan ilmu mukjizat Hiat Chiang Hoat Sut dari Raja Pengemis ini atas permintaan De Kuat Lin. Karena itu, biarpun memiliki sebatang pedang yang menempel di punggungnya, De Kuat Lin tidak menggunakan senjata, melainkan ujung lengan bajunya untuk menghadapi tongkat, karena memang kedua ujung lengan baju ini merupakan sepasang senjata yang dilatihnya khusus untuk mengatasi tongkat Raja Pengemis itu. Seperti telah dituturkan di bagian depan, De Kuat Lin menggunakan kesempatan selagi Han Tiong pergi menyerbu Pulau Neraka, untuk meninggalkan Pulau Es. Hal ini sudah bertahun-tahun dia cita-citakan. Dia menjadi istri Han Tiong hanya karena ingin mewarisi ilmu kepandaiannya, akan tetapi setelah menjadi permaisuri, dia pun ingin memiliki pusaka Pulau Es dan benda-benda berharga lainnya. Maka dia menanti kesempatan baik untuk meninggalkan pulau, tentu saja meninggalkan untuk selamanya, karena pada hakikatnya dia tidak suka tinggal di pulau itu. Siapa suka tinggal di Pulau Es yang membosankan, dan jauh dari dunia ramai itu? Pergilah dia mengajak puteranya, Han Buhong, meninggalkan Pulau Es sewaktu suaminya tidak ada, tentu saja sambil membawa pusaka Pulau Es. Dengan alasan akan menyusul suaminya yang menyerbu Pulau Neraka, tidak ada seorang pun berani menghalangi kepergiannya, dan akhirnya, dengan kepandaiannya yang sudah tinggi, dia berhasil mendarat. Berbulan-bulan setelah menyelidiki, akhirnya dia dapat menemukan tempat tinggal musuh besarnya di lereng Hengsan. Dia kemudian mengajak puteranya, dan setelah menyembunyikan puteranya, dia menyelidiki keadaan istana Raja Pengemis itu. Hatinya amat tertarik saat melihat Sui Liang dan Sui Nio, maka dia menculik mereka, dan membawa mereka ke dalam hutan di mana Bu Hong menanti ibunya. Kalian kuselamatkan dengan maksud untuk mengangkat kalian berdua menjadi muridku, dia berkata tanpa banyak cerita lagi. Tinggal kalian pilih, mati atau hidup.
Kalau ingin mati, kalian semestinya mati, karena kalian berada di gedung Pat Jiu Kaiong. Karena sekarang belum malam, maka kalian belum mestinya dibunuh, dan karenanya boleh pula ku keluarkan dari sana. Kalau kalian ingin hidup, harus suka menjadi muridku. Bagaimana? Tentu saja dua orang muda itu ingin hidup, dan segera berlutut di depan calon Subo atau ibu guru mereka. Harap Subo sudi menolong ayah kami, kata Sui Liang. Kalian tinggal saja di sini menemani sute kalian ini. Tentang ayahmu, kita lihat saja nanti. De Kuat Lin meninggalkan dua orang murid itu bersama puteranya. Setelah itu, mulailah dia turun tangan membunuh semua binatang peliharaan di gedung Raja Pengemis itu, lalu membunuh semua pengawal, pelayan, dan para selir. Lusan Lojin juga dibunuhnya, karena dia sudah berjanji akan membunuh semua makhluk hidup di dalam gedung itu, apalagi dia tahu bahwa kalau tidak dibunuh, kakek itu tentu akan menjadi penghalang baginya mengambil murid Sui Liang dan Sui Nio yang menarik hatinya. Setelah makhluk hidup yang tersisa tinggal Pat Jiu Kaiong, dia lalu keluar dari gedung, menyuruh kedua orang muridnya menanti di hutan. Akhirnya, bersama putranya, dia dapat berhadapan dengan musuh besarnya itu. Han Buong, anak laki-laki yang baru berusia 10 tahun itu, duduk di kursi dan menonton pertandingan, dengan mata terbelalak dan jarang berkedip. Dia sama sekali tidak merasa takut atau khawatir. Dia percaya penuh kepada kelihayan ibunya, dan memang sejak kecil anak ini memiliki keberanian luar biasa, dan kekerasan hati yang amat aneh bagi seorang anak sebesar itu. Melihat kekejaman-kekejaman yang terjadi, dia tidak pernah merasa ngeri, bahkan merasa gembira. Hati Pat Jiu Kaiong terkejut sekali, setelah selama 50 jurus dia mainkan tongkatnya, namun tidak mampu menembus pertahanan sepasang ujung lengan baju lawannya. Bahkan lawannya terkekeh-kekeh mengejeknya. Walaupun sang lawan hanya mainkan ujung lengan baju, namun ternyata tongkat yang biasanya dia andalkan itu sama sekali tidak berdaya. Keparat, mampuslah, tiba-tiba Pat Jiu Kaiong berseru keras, disusul dengan gerengan dahsyat yang menggetarkan seluruh ruangan itu. Han Buong terpelanting jatuh dari kursinya, akan tetapi bocah ini sudah duduk bersila, dan mengatur pernapasan, menutup pendengaran. Ternyata sekecil itu, Buong telah digembleng hebat oleh ayahnya, sehingga dengan dasar latihan sinkang inti salju, dia kini mampu menulikan telinga, dan menghadapi Auman Sai Chu Hokang dari Pat Jiu Kaiong. Padahal lawan yang tidak begitu kuat sinkangnya, mendengar Auman Sai Chu Hokang yang berdasarkan hikang yang amat kuat ini, sudah pasti akan roboh. Sementara itu, De Kuat Lin yang melihat putranya dapat menyelamatkan diri, sudah mengeluarkan suara terkekeh-kekeh. Lawannya terkejut bukan main, karena dari suara ini keluar getaran yang menghancurkan ilmunya, bahkan menyerangnya dengan hebat. Terpaksa dia menghentikan Auman Sai Chu Hokang, dan mempercepat gerakan tongkatnya dengan ilmu tongkat Pat Motung Hoat atau ilmu tongkat 8 iblis yang dahsyat. De Kuat Lin memang hendak mempermainkan lawannya, maka dia hanya menangkis dan mengelak. Hal ini sengaja dilakukannya untuk memamerkan kepandaiannya, dan untuk meyakinkan lawan bahwa akhirnya lawan akan roboh olehnya, sehingga lawannya yang amat dibencinya itu akan ketakutan setengah mati. Dan memang usahanya ini berhasil. Keringat dingin membasahi muka Pat Jiu Kaiong, dan tahulah kakek ini bahwa mengandalkan ilmu silat saja, dia tidak akan menang melawan wanita yang pernah dipermainkannya dan diperkosanya selama 3 hari 3 malam itu. Maka dia lalu mengerahkan tenaganya, mengerahkan sinkang, lalu tiba-tiba dia memekik, dan menghantamkan tangan kirinya dengan telapak tangan terbuka. De Kuat Lin sudah menduga bahwa lawannya tentu akhirnya akan menggunakan ilmu Hiat Chiang Hoat Sut ini. Dia sudah mendengar dari suaminya akan ilmu mukjizat ini, maka dia bersikap hati-hati, dan tidak berani memandang rendah. Bahkan dia amat terkejut ketika menyaksikan cahaya merah menyambar keluar, merasakan getaran mukjizat, dan mencium bau amis darah yang memuakkan. Cepat dia menekuk kedua lututnya sedikit, kemudian mendorongkan telapak tangan kanannya dengan 3 buah jari tangan diluruskan. Hawa dingin meluncur keluar dari telapak tangannya, menyambut hawa pukulan Hiat Chiang Hoat Sut. Des, benturan dua tenaga mukjizat bertemu,
dan tubuh kedua orang itu tergetar hebat. Kiranya tenaga Hiat Chiang Hoatsut sudah sedemikian ampuhnya, sehingga dalam benturan tenaga ini Pat Jiu Kai Ong dapat mengimbangi tenaga De Kuat Lin. Kalau kakek itu merasa betapa tubuhnya mendadak menjadi dingin sekali, sebaliknya De Kuat Lin merasa tubuhnya panas. Namun, keduanya dapat melawan hawa ini, dan berkali-kali mereka mengadu tenaga sinkang lewat telapak tangan mereka. Tiba-tiba, ujung lengan baju kiri De Kuat Lin menyambar ke arah ubun-ubun kepala kakek itu yang menjadi terkejut sekali, dan menangkis dengan tongkatnya. Ujung lengan baju melibat, dan tangan De Kuat Lin menyambar ke depan dari dalam lengan baju itu untuk menangkap tongkat. Pat Jiu Kai Ong cepat menghantamkan tangan kirinya lagi dengan tenaga Hiat Chiang Hoatsut sekuatnya, mengarah kepala lawan. Namun, hal ini sudah diperhitungkan oleh wanita itu, yang cepat sekali menarik tongkat yang dicengkeramnya untuk menangkis. Krekek, tongkat Raja Pengemis itu hancur terkena pukulannya sendiri. Selagi dia terkejut bukan main, tahu-tahu ujung lengan baju kanan wanita itu sudah menyambar ke arah matanya. Dia berteriak kaget, miringkan kepala, akan tetapi ternyata ujung lengan baju itu tidak menyerang mata, melainkan menyeleweng ke bawah, dan menotok lehernya. Augggh, kalau orang lain terkena totokan yang tepat mengenai jalan darah, tentu akan roboh dan tewas. Akan tetapi, tubuh Pat Jiu Kai Ong sudah kebal, maka totokan yang kuat itu hanya membuat ia terhuyung ke belakang. Melihat ini, De Kuat Lin tertawa terkekeh. Kembali kedua tangannya bergerak dengan cepat sekali, dan biarpun Raja Pengemis itu sudah berusaha mati-matian membela diri, namun karena totokan pertama membuat pandangan matanya berkunang, sehingga gerakannya menjadi kurang cepat. 2 kali totokan lagi, dan sebuah tamparan dengan 3 jari tangan yang tepat mengenai punggungnya, membuat dia roboh pingsan. Ketika dia siuman, Pat Jiu Kai Ong mendapatkan dirinya sudah rebah terlentang di atas lantai, dan tidak mampu menggerakkan kaki tangannya, bahkan tidak mampu mengeluarkan suara. Selain tertotok jalan darah yang membuatnya menjadi lumpuh, juga urat gagu di lehernya telah ditotok. Tahulah dia bahwa dia tak berdaya lagi, dan nyawanya berada di tangan lawan. Dia pun maklum bahwa wanita ini tidak akan mungkin mengampuni kesalahannya. Maka, dia hanya memejamkan mata, menanti datangnya kematian. Bret, hai hik, lihatlah, Bu Ong, lihat binatang ini. Pat Jiu Kai Ong memaki dalam hatinya. Apa maunya perempuan ini? Seluruh pakaiannya direnggut lepas semua, sehingga dia terlentang dalam keadaan telanjang bulat sama sekali. Karena ingin tahu, bukan karena Jerry, sebab seorang datuk macam Pat Jiu Kai Ong juga tidak mengenal takut, dia menggerakkan pelupuk mata, dan mengintai dari balik bulu matanya. Dia melihat anak laki-laki itu turun dari kursinya, memandanginya, dan tertawa. Heh, ibu, dia lucu sekali. Lucu dan amat buruk. Menjijikkan. De Kuat Lin tertawa-tawa. Sekali ujung lengan bajunya bergerak menyambar ke arah leher Pat Jiu Kai Ong, kakek ini terbebas dari totokan urat gagunya dan dapat mengeluarkan suara. Perempuan hina, mau bunuh, lekas bunuh. Aku tidak takut mati, teriaknya marah. Hai hik, enak saja. Ingatkan kau betapa aku dahulu pun minta-minta mati kepadamu? Tidak, engkau harus mengalami siksaan, mati sekerat demi sekerat. Bu Ong, dia inilah yang membunuh 12 orang supekmu secara kejam. Maukah kau membalaskan sakit hati dan kematian para supekmu? Tentu saja, akan kubunuh anjing tua ini. Bu Ong sudah melangkah maju, dan anak ini memandang dengan muka bengis. Nanti dulu, Bu Ong. Terlampau enak baginya kalau dibunuh begitu saja. Tidak, untuk setiap orang dari suhengku, dia harus menderita satu macam siksaan. Jari tangannya, hai hik, jari-jari tangannya berjumlah 10, itu untuk 10 orang suheng. Dan 2 buah daun telinganya itu, untuk kedua suheng yang lain. De Kuat Lin mencabut pedangnya, menyerahkan kepada putranya sambil tertawa-tawa. Kemudian, dia mengerahkan hikangnya, mengirim suara, dengan ilmunya yang tinggi ini, sehingga suaranya hanya terdengar oleh Pat Jiu Kai Ong, akan tetapi sama sekali tidak terdengar oleh anaknya. Pat Jiu Kai Ong,
Tahukah kau siapa bocah ini? Dia ini adalah puteramu, keturunanmu, hasil kotor dari perkosaanmu atas diriku. Nah, sekarang kau lihatlah anakmu, darah dagingmu sendiri yang akan menyiksa dirimu. Sepasang mata Pat Jiu Kai Ong terbelalak lebar, mukanya pucat sekali. Puluhan tahun dia ingin sekali memperoleh keturunan, terutama seorang putera, akan tetapi biarpun dia sudah berganti-ganti selir sampai ratusan kali, tetap saja para selir itu tidak pernah memperoleh keturunannya. Sekarang secara tidak sengaja dia telah memperoleh seorang putera, dan puteranya itu, dengan pedang di tangan, menghampirinya, siap untuk menyiksanya. Tadi dia terheran melihat betapa bekas anggota Kep Sasin Hiap, murid Butong Pai yang terkenal gagah itu, menjadi begitu keji, mengajar putera sendiri melakukan kekejaman. Kiranya wanita itu memang sengaja hendak menyiksanya, dengan menggunakan tangan keturunannya sendiri. Kiranya wanita itu juga membenci anak itu seperti juga membencinya, maka sengaja membiarkan anak itu menyiksa dan membunuh ayah sendiri. Anak, jangan, dengarkanlah. Pat Jiu Kai Ong tidak dapat melanjutkan kata-katanya yang tadinya hendak memperingatkan anak laki-laki itu, karena urat gagunya di leher telah ditotok oleh lengan baju De Kuat Lin. Bekas Ratu Pulau Es itu terkekeh menyeringai. Pat Jiu Kai Ong, begini pengecutkah engkau? Hai, di mana kegagahanmu sebagai seorang datuk? Lihatlah baik-baik, dan nikmatilah siksaan anak ini. Bu Ong, pergunakan pedang itu. Pertama, buntungi kedua daun telinganya untuk Toa Supek dan Ji Supekmu. Baik, Ibu, Bu Ong lalu melangkah maju. Ternyata anak itu sudah pandai menggunakan pedang. 2 kali pedang itu berkelebat, buntunglah kedua daun telinga Pat Jiu Kai Ong. Dapat dibayangkan betapa nyeri, perih, dan pedih rasa badan dan hati kakek itu. Air matanya meloncat keluar, membasahi pipinya. Haha, Ibu, lihat, dia menangis, anak itu bersorak, dan mengambil 2 buah daun telinga itu. Hehe, seperti telinga babi. Memang Pat Jiu Kai Ong menangis. Akan tetapi, bukan menangis karena rasa nyeri dan pedih karena kedua daun telinganya buntung, melainkan nyeri di hati yang lebih hebat lagi, melihat betapa anaknya sendiri yang sejak puluhan tahun yang lalu dirindukannya, kini bersorak girang melihat penderitaannya. Dia tidak takut mati, tidak takut sakit, akan tetapi melihat betapa dia menghadapi siksaan dan kematian di tangan anaknya sendiri, benar-benar merupakan tekanan batin yang hampir tak kuat dia menanggungnya. Teruskan, Bu Ong, masih ada 10 orang supekmu yang belum dibalaskan sakit hatinya. Jari-jari tangannya yang 10 itu, perlahan-lahan saja, satu demi satu buntungkan. Mulailah penyiksaan yang amat mengerikan itu dilakukan oleh Bu Ong. Anak ini seolah-olah telah menjadi gila. Dengan tertawa-tawa dia membuntungi semua jari tangan kakek itu satu demi satu, dan setiap buntung sebuah jari, dia bersorak kegirangan. Memang sejak dapat mengerti omongan, anak ini dijejali dendam oleh ibunya, dendam terhadap Pat Jiu Kai Ong. Diceritakan betapa Pat Jiu Kai Ong telah membunuh 12 orang suhengnya, dan betapa raja pengemis itu menyiksanya, dan Bu Ong kelak harus membalas dendam itu. Maka kini anak itu sama sekali tidak menaruh rasa kasihan, bahkan hatinya puas sekali dapat menyiksa kakek itu. Dapat dibayangkan betapa hebat penderitaan Pat Jiu Kai Ong. Namun, dia tidak menyesali nasibnya. Dia maklum bahwa dirinya pun telah melakukan perbuatan sewenang-wenang atas diri De Kuat Lin, sehingga pembalasan ini sudah jamak. Hanya satu hal yang membuat air matanya bercucuran, yaitu melihat betapa dia disiksa, dan akan dibunuh oleh darah dagingnya sendiri. Dia menangis melihat darah dagingnya sendiri itu, yang baru berusia 10 tahun, telah menjadi seorang iblis cilik yang demikian kejam. Kini De Kuat Lin membebaskan totokan yang membuat kaki tangannya lumpuh. Begitu kaki tangannya dapat bergerak, Pat Jiu Kai Ong meloncat, dan menerkam ke arah Bu Ong dengan kedua tangan yang sudah tak berjari lagi itu, yang berlumuran darah. Niat hatinya untuk membunuh saja anaknya itu, agar kelak tidak dijadikan iblis cilik oleh ibu yang membencinya. Akan tetapi, sebuah tendangan dari samping yang dilakukan oleh De Kuat Lin membuat dia terguling lagi. Rasa nyeri pada kedua ujung tangannya membuat kakek itu menggeliat-geliat.
Mundurlah, Buong. Lihat sekarang ibumu yang akan turun tangan. Aku akan membalas sendiri perbuatannya kepadaku dahulu. The Kuat Lin menghampiri musuhnya dengan pedang di tangan. Pat Jiu Kaiong, ingatlah engkau akan peristiwa dahulu itu? Bayangkanlah, Hai Hik. Bayangkanlah betapa nikmatnya bagimu, dan betapa tersiksa dan sengsaranya bagiku. Sekarang aku yang menikmati, dan kau yang menderita. Sudah adil bukan? Nah, terimalah ini. Bertubi-tubi pedang di tangan The Kuat Lin bergerak. Tubuh kakek itu bergulingan, berkelojotan, karena rasa nyeri yang amat hebat, ketika ujung pedang itu membabat ke seluruh tubuhnya, dengan tepat sekali membabat ujung semua jari kakinya, hidungnya, dan dagunya. Babatan itu hanya mengenai ujung sedikit, tidak membahayakan keselamatan nyawa, namun menimbulkan rasa nyeri yang hebat. Seluruh tubuh kakek itu kini berlopotan darah, mukanya dipenuhi oleh kerut-merut menahan nyeri. Hai Hik, bagaimana? Masih kurang? Nah, rasakanlah ini. Kembali pedang itu digerakkan, kini menusuk-nusuk, dan seluruh tubuhnya ditusuki ujung pedang bertubi-tubi. Ujung pedang hanya menusuk 2 senti saja, sehingga menembus kulit daging, akan tetapi tidak membunuh. Darah keluar makin banyak lagi. Rasa nyeri makin menghebat, sehingga tubuh kakek itu berkelojotan seperti dalam keadaan sekarat. Ini yang terakhir, The Kuat Lin berkata. Ujung pedangnya membabat ke bawah pusar. Wanita itu tertawa bergelak, tertawa puas. Wajahnya yang cantik itu pucat sekali, dan dia tertawa sambil berdongak ke atas. Suheng sekalian, terutama Tua Suheng, lihatlah musuhmu. Sudah puaskah kalian? Dan dia terisak, lalu menghampiri tubuh yang berkelojotan itu. Akan tetapi aku belum puas. Kau harus tidur dalam keadaan tersiksa di antara mayat-mayat yang membusuk, selama 3 hari 3 malam.